yang depan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan mengabsen dulu. Bunga hadir? Hadir. Ya. Siapa? Oh, hadir semua ya? Hadir. Nah, sekarang sebelum belajar silakan berdoa dulu ya supaya kita dalam pembelajaran dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kainnya pimpin untuk berdoa siapa? Sebelum belajar mari kita berdoa pada Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
anak-anak, ibu mempunyai cerita atau dongeng. Siap memperhatikannya, mendengarkan? Ya, dongengnya berjudul Si Kancil dan Harimau. Pada suatu hari di suatu pulau itu dihuni oleh banyak harimau. Terjadi suatu bencana, yaitu bencana kelaparan. Nah, karena setiap hari tidak ada hewan yang bisa diterkam atau dimaksanya, maka harimau tersebut kelaparan dan rajanya menyuruh panglima dan prajurit harimau untuk berkumpul. Kemudian raja harimau tersebut memerintahkan supaya panglima dan prajurit harimau untuk mencari makanan yang sebanyak-banyaknya dan pergi ke suatu pulau. Kemudian panglima harimau dan prajurit pun pergi untuk melaksanakan perintah sang raja. Sepanjang jalan, panglima harimau dan prajurit akhirnya menemukan suatu pulau yang sangat indah namun kecil. Nah, di sana terlihat kancil yang sedang minum di tepi sungai. Kemudian panglima harimau dan prajuritnya mendekati kancil. Nah, setelah mendekati kancil, panglima harimau pun berkata, "Hei kancil, sedang apa kau di sini?" Kancil merasa terkejut. Kemudian dia ingin lari, tetapi lari kemana? Karena harimau sudah mengepungnya. Dan akhirnya kancil hanya terdiam. Kemudian kancil bertanya, "Harimau, mau apa kau ke sini?" Kemudian panglima harimau pun berkata, "Saya diperintahkan oleh raja untuk membawa makanan yang banyak dari sini. Kemudian kamu harus mempersiapkannya, kancil, dan kamu harus menyerahkan kumis harimau raja kami ini ke raja kamu, dan bilang ke raja kamu supaya mempersiapkan makanan yang banyak untuk kami. Apabila kamu tidak melaksanakannya atau tidak mempersiapkan makanan yang banyak untuk kami, maka raja kami akan menghancurkan pulau ini." Kemudian kancil pun merenung dan dia berkata, "Harimau, baiklah, saya akan pergi dan menemui raja kami." Kemudian kancil pergi sambil membawa kumis harimau. Sepanjang jalan dia berpikir bagaimana caranya menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan pulau ini dari serangan harimau. Akhirnya kancil pun bertemu dengan seekor landak, dan dia pun berkata, "Hei landak, sahabatku, apakah kamu bisa menolong saya?" Landak berkata, "Iya kancil, ada apa?" "Saya membutuhkan
yang satu duriku yang tajam dan panjang. Kemudian landak pun mencabut durinya yang panjang dan tajam. Kemudian setelah dicabutnya, diserahkannya kepada kancil. Dan kancil pun berkata, "Terima kasih landak, sahabatku, kamu baik sekali dan telah menolong saya." Dan landak pun berkata, "Terima kasih juga kancil." Terus kancil pergi setelah mengucapkan terima kasih, pergi ke tepi pulau tadi yang ada harimau, panglima dan prajurit harimau. Nah, setelah tiba di pulau tadi yang ada harimau dan panglima dan prajuritnya, kemudian kancil pun membangunkannya karena harimau tertidur bersama panglima dan prajuritnya. Nah, kemudian kancil pun membangunkannya. "Hei harimau, bangun! Ini aku sudah membawa kumis raja kami." Kemudian harimau terbangun dan terbelalak matanya karena melihat kumis raja kancil yang disangkanya kumis raja kancil yang tajam dan panjang. Kemudian kancil juga berkata, "Harimau, raja kami berpesan supaya dia raja kami mengatakan siap untuk berperang dengan harimau." Kemudian harimau pun terkejut dan dia mengajak prajurit serta panglimanya untuk pergi dari pulau itu karena dia merasa takut. Disangkanya kumis yang landak tadi disangkanya adalah kumis raja kancil. Akhirnya si kancil pun selamat dan pulau tersebut pun selamat dari gangguan harimau. Kemudian, setelah kalian menyimak dongeng tadi atau cerita tadi, coba tokoh atau pelaku dalam dongeng tadi siapa saja? Kancil, landak, iya harimau, pintar ya. Nah, terus apa ya hikmah yang dapat kamu ambil dari cerita tadi? Coba Cung yang bisa, hikmahnya apa ya yang dapat kamu ambil dari cerita tadi? Alia yang keras suaranya tidak terdengar oleh ibu dan kawan-kawan. Coba acungkan tangannya. Ya, langsung aja toh. Silakan, yang keras suaranya. Iya, kalau ada masalah harus dipikir dahulu, seperti kancil ya. Jadi kancil juga berpikir dengan cerdiknya dia, pakai akal sehatnya, ya. Jadi masalahnya terselesaikan dengan bantuan lari landak. Nah, kamu juga seperti itu. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan akal pikiran yang sehat atau jernih, ya, tidak tergesa-gesa, ya. Nah, terus apa lagi hikmah yang dapat diambil? Siapa lagi yang mau atau bisa apa hikmah yang dibalik tadi cerita tadi? Ya, Rizky. Kancil bisa menyelamatkan pulau. Oh iya, pintar Rizky. Jadi kancil bisa menyelamatkan pulau itu dari serangan harimau. Dia juga selamat dan penghuni yang lainnya juga selamat. Nah, itu ya. Jadi kalian juga harus seperti itu. Jadi bisa menolong orang lain ya. Selain kita juga selamat, juga orang lain juga kita bisa tolong. Nah, anak-anakku, kalian tadi telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kemarin kalian telah belajar apa? Tumbuhan eceng gondok. Iya, tumbuhan eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok itu yaitu dengan cara apa? Untuk mempertahankan hidupnya. Dengan mempunyai ciri-ciri khusus habitatnya.
yaitu mempunyai apa pada batangnya? Gelembung atau rongga udara. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai tema 2 ya. Tema 2, kemudian kalian akan pembelajaran ini bertujuan untuk menyimpulkan aspek apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian juga kamu akan menyimpulkan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan habitatnya. Nah, setelah kalian tahu, sekarang yaitu belajar mengenai ciri apa makhluk hidup menyesuaikan diri dengan habitatnya, dan juga yaitu mengenai aspek apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian juga nanti akan mengerjakan LKPD, kemudian diskusi, dan juga ulangan ya. Nah, tema 2, silakan bukunya dan catatannya dikeluarkan. Buku tema 2 dan subtema 1 ya, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, anak-anakku silakan buku catatan dan buku temanya keluarkan, yaitu tema 2 subtema 3. Buka halaman 99. Halaman 99. Dah? Lihat ke papan tulis. Lihat semuanya ke papan tulis. Tanda apa ini? Tanda tanya. Kalau tanda tanya atau menanya itu biasanya pakai kata apa saja? Kalau menanya, kata tanya. Apa? Terus? Di mana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Terus? Mengapa? Ya? Apa? Siapa? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Nah, ini adalah termasuk kata tanya. Kata tanya ini, kata tanya apa? Digunakan untuk apa? Menanyakan kata benda. Kata benda ini, ataupun misalnya selain kata benda adalah, coba siapa yang tahu selain kata benda apa? Siapa yang tahu selain kata benda apa lagi? Iya, perkataan atau perbuatan ya. Nah, ini kata tanya apa itu? Kata benda, perkataan atau perbuatan. Ini untuk menanyakan apa? Siapa? Pintar ya. Apa Alia? Menanyakan orang. Terus apa? Untuk menanyakan apa? Waktu. Ini waktu. Terus mengapa? Untuk menanyakan apa? Alasan, sebab suatu masalah. Coba kalau bagaimana untuk apa? Bagaimana itu untuk, coba siapa
pembahasan suatu permasalahan ya. Nah, sekarang kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama dari barisan ini dan kelompok kedua yang ini. Kelompok pertama siapa ketuanya? Yang ini Alia dan yang ini Laila. Coba mejanya disatukan atau cukup 2 meja saja boleh. Buat pertanyaan dari kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kamu tuliskan di peta pikiran di sini, ya di kotak ini. Pertanyaannya dituliskan di sini beserta jawabannya. Dan perhatikan juga kata baku serta penggunaan kalimat efektif. Kemudian lihat lagi yang sedang di LKPD-nya, yaitu mengenai ini tumbuhan beluntas, nama tumbuhannya kamu tulis apa, terus yang ada di gambar itu tumbuhan apa, ciri-ciri khususnya dan ciri-ciri habitatnya. Kemudian juga sama ini apa namanya, tulis dan juga apa nama ciri-ciri khususnya dan ciri-ciri habitatnya. Pikiran satu sama lain ya, jangan mengerjakan sendiri. Dan menyerahkannya melalui presiden perubahan Ayo saling bertukar pikiran ya.
dari kata apa, terus di sini jawabannya di sini. Ya, misalnya apa teks proklamasi, jawabannya di sini ya. Bagaimana tumbuhan tutut atau
banyak lagi macam-macam tumbuhan dan hewan yang harus kamu ketahui, yaitu coba tumbuhan apa saja. Coba untuk apa tumbuhannya, misalnya manfaatnya. Coba siapa yang tahu tuh? Padi, Bu. Oh iya, padi untuk iya, makanan pokok. Siapa lagi betul? Alia. Siapa lagi? Oh iya, misalnya tumbuhan apa untuk sayuran apa? Wortel. Terus banyak. Tomat, ya. Apalagi siapa yang bisa makan?
dengan